Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memohon pertolongan, perlindungan, memohon ampun dari semua dosa dan kesalahan kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah yang maha sempurna dengan nama-namanya, yang maha baik. Kita manusia penuh dengan kelemahan dan kekurangan, penuh dengan dosa dan kesalahan. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita jalan menuju surga dan memberitahukan kepada kita jalan-jalan ke neraka. Salawat dan salam pula kepada keluarganya dan para sahabatnya. Amma ba'd, para jemaah sekalian, ibu-ibu, tema kita, bahasan kita ini tentang al-kasal, malas. Malas ini tentu lawannya adalah semangat dan rajin. Apapun bentuknya, orang malas itu bukanlah tipe orang yang baik. Kalau orang tua-tua dulu selalu bilang kepada anaknya, anak gadis kok malas. Anak gadis nggak boleh malas. Dulu, baru tuh cerita zaman dulu terus dia. Dulu kita masih kecil-kecil. Begitulah orang tua kita ngajarin dalam keseharian. Nggak boleh malas. Ngajarin anak-anaknya juga tidak boleh malas. Anak gadis nggak boleh malas masak, nggak boleh malas untuk mengerjakan hal-hal yang manfaat di rumah, nggak boleh malas. Bahkan kalau anak gadisnya mau nikah, yang sibuk bukan anaknya, tapi yang sibuk siapa? Emaknya. Sibuk apa? Kalau zaman dulu sibuk ngajarin masak, ngajarin merawat diri. Begitulah orang dulu ngajarin kita bahwa malas itu keburukan. Karena memang orang hidup ini tidak boleh malas. Semut saja itu harus keluar dan mencari makanan. Begitulah burung. Burung pun akan terbang. Kambing pun ketika dia mampu untuk berdiri, dia langsung akan pergi ke tempat yang bisa memberikan dia air susu. Begitulah semua binatang yang melata. Ketika dia mampu untuk berjalan, dia pun langsung akan berjalan sendiri, tanpa harus menunggu induknya memberikan dan datang dengan makanan. Burung ketika dia tak mampu terbang, dia hanya menunggu induknya untuk membawa makanan. Tapi ketika si burung ini mampu untuk terbang, maka dia tidak akan lagi mengandalkan induknya untuk memberi makanan, untuk makan. Begitulah insting yang Allah ciptakan pada binatang. Ini insting, bukan akal. Ini insting bawaan, bahwa ketika mereka berjalan, mereka mampu untuk terbang, maka mereka akan hidup dengan mengandalkan kemampuan sendiri. Karena mereka sadar, binatang ini, kalau dia malas, mati dia.
Manusia Allah karuniai akal, kemuliaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan manusia ini bentuknya sempurna. Apanya? Bentuknya sempurna, fisiknya sempurna, dikasih akal yang sempurna sama Allah. Ada manusia, ada binatang yang jalan dengan perut, dengan susah payah untuk cari makan dia. Tapi manusia dikasih bentuk ciptaan sama Allah yang sempurna, fisiknya sempurna, akalnya sempurna. Tetapi pada akhirnya manusia menjadi budak syaitan. Manusia maunya duduk manis, tidak mau usaha, tapi maunya mendapatkan keuntungan yang begitu besar. Dia mau duduk enak. Apalagi urusan ibadah, urusan dunia aja malas. Apalagi urusan ibadah yang duitnya nggak kelihatan, pahalanya nggak kelihatan, lebih malas lagi. Maunya duduk manis, terus masuk surga, ya, enak. Maunya duduk manis, dapat duit banyak, ya, mimpi namanya. Begitulah manusia-manusia yang menjadi budak dari hawa nafsunya. Ada seorang sahabat namanya Umair bin Humam. Hari itu Rasulullah SAW lagi berperang melawan pasukan kafir. Sahabat ini hanya nonton, Bu. Padahal Rasulullah SAW dan para sahabat lagi berjihad, perang. Dia lagi duduk nonton sambil makan. Jadi kayak nonton tontonan yang seru dan mengasihkan. Dia duduk makan kurma sebutir, 2 butir sambil menyaksikan jalannya pertempuran. Malas, nggak mau usaha, maunya duduk-duduk santai aja. Tiba-tiba Rasulullah SAW membiarkan dia orang, dibiarkan sama Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW ingin memberikan motivasi kepada para sahabat yang ikut berperang ini. Dia mengatakan kepada para sahabat yang berperang itu, "Sari'u ila maghfiratin, sari'u ila maghfiratin, sari'u ila jannatin arduhas samawati wal ard." Ayo buru-burulah kalian untuk mendapatkan ampunan. Buru-burulah kalian untuk mendapatkan surga Allah. Arduhas samawati wal ard. Lebarnya surga saja itu selebar langit dan bumi. Apalagi panjangnya. Berarti surga itu jauh lebih luas daripada bumi. Ayo buru-buru kalian. Si Umar duduk dengerin bahwa surga itu lebarnya saja selebar langit dan bumi, apalagi panjangnya, lebih panjang lagi. Tiba-tiba si Umar ini mengatakan, "Bakhin, bakhin." Rasulullah SAW menjawab, "Malaka bakhin, bakhin." Kata bakhin, bakhin itu kalau bahasa kita, wow, gitu. Wow. Rasulullah jawab, "Kenapa kamu ngomong wow?" Katanya, "Hebat kali itu." Kenapa? Umar menjawab, "Iya, kalau aku duduk bermalas-malasan seperti ini, sambil menikmati kurma-kurma yang ada di tangan saya, sepertinya saya hidup ini terlalu lama nantinya. Rugi saya kalau saya cuma duduk malas-malasan. Padahal surga itu jauh
lebih besar dari ini. Kenapa saya harus duduk malas? Kenapa saya harus makan kurma, menikmati kurma-kurma ini? Rugi saya. Kalau saya seperti ini terus-terusan, malas seperti ini, saya akan menjadi orang yang rugi. Saya jadi orang rugi. Kemudian kurmanya diletakkan, lalu Umair maju ke medan pertempuran, dan beliau terbunuh, mati syahid, masuk surga. Lihatlah. Coba bayangkan, jika si Umair ini duduk malas-malesan sambil nonton, apakah dia bakal mendapatkan surga? Dia sadar itu. Dia sadar. Subhanallah. Begitulah para sahabat. Ini gambaran kecil dari mereka. Dan cerita-cerita sahabat yang seperti ini luar biasa banyaknya. Mereka tidak mau hidupnya ini dipenuhi dengan malas. Hanya duduk berpangku tangan manis, tak mau berusaha, tak mau beribadah untuk menggapai pahala. Mereka tak mau. Mau laki, mau perempuan, sama aja mereka itu. Wahai Rasulullah SAW, kata perempuan-perempuan, enak laki-laki itu bisa berjihad. Kita ingin melayani mereka dalam berjihad. Lantas perempuan-perempuan ini keluar dari rumahnya, ikut perang bersama dengan para sahabat. Tapi karena mereka perempuan, tidak mungkin mereka bisa ikut berperang. Akhirnya Rasulullah SAW memanggil sosok perempuan namanya Ummu Rufaidah Al-Aslamiyah. Siapa beliau? Beliau adalah tenaga medis pertama dalam Islam. Rasulullah SAW meminta kepada dia untuk melatih perempuan-perempuan ini melakukan pertolongan pertama pada orang-orang yang terluka. Dilatihlah Aisyah radhiyallahu anha, Maimunah, Maimunah waktu itu belum menikah sama saya. Ummu Salamah, ini istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perempuan-perempuan lain dilatih. Mereka ikut serta. Tapi tugasnya bukan perang, tapi merawat para sahabat yang terluka. Begitulah semangat mereka nih, perempuan-perempuan ini. Mereka tidak mau duduk berpangku tangan, males, nggak mau mereka. Subhanallah. Suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk masjid dan beliau melihat sebuah tali yang terikat antara satu sudut dengan sudut. Ibarat tiang ini diikat tali sama tiang ini dengan tiang ini, diikat tali. Sahabat radhiyallahu anhum tidak mau melepas tali ini. Rasulullah SAW datang lihat kok ada tali. Siapa yang ngikat tali ini? Ternyata yang ngikat tali adalah Zainab bintu Jahsh. Siapa? Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa ini yang ngikat? Ummuna, ibu kita Zainab. Buat apa? Beliau kalau sholat malam kecapean, beliau megangi tali ini biar nggak jatuh. Allahu Akbar. Mau males dia. Jadi kalau sholat malam capek, biar nggak jatuh, pegangan tali. Walaupun Rasulullah SAW negor Zainab, alaikum bima tatiqun, kamu lakukan aja sesuai kemampuan. Kalau ngantuk ya tidur aja. Tapi ini menunjukkan apa jemaah?
semangatnya ibadah. Semangat Zainab bintu Jahsh, satu-satunya perempuan yang menikah tanpa wali dan tanpa mahar, tanpa akad nikah. Wah, aneh gue. Nggak ada akad nikah, ya otomatis nggak ada walinya. Wah, akad nikah nggak ada kok. Lalu terus gimana dong? Masuk langsung ke kamarnya. Nggak ada akad nikah. Ini satu-satunya Zainab. Kok bisa? Iya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang menikahkan Rasulullah dengan Zainab tanpa akad nikah. Kok bisa? Jibril yang ngasih tahu. Zawwajnakaha, kata Allah di surat Al-Ahzab. Wahai Muhammad, Allah sudah nikahin kamu sama perempuan itu. Kamu langsung masuk ke kamarnya aja. Ini wanita, bukan pemalas ini. Yang datang Zaid bin Haritha, mantan suaminya, nemui, ya wahai Zainab, Rasulullah SAW sebentar lagi datang dan Allah sudah menikahkan kamu dengan Rasulullah SAW. Apa kata Zainab? Biarkan saya menyelesaikan pekerjaan saya dulu, karena saat itu lagi masak. Saya mau masak dulu sebentar, tanggung. Habis itu saya mau sholat. Habis sholat, silahkan Rasulullah SAW masuk. Allahu Akbar. Wanita istimewa ini. Islam tidak mengenal orang malas. Abdullah bin Mas'ud bercerita tentang laki-laki di zaman Rasulullah SAW. Wallahi laqad ra'aitumuna wa ma yatakhallafu anha. Demi Allah, kalian bisa mempelajari kehidupan para sahabat. Tidak ada satu pun sahabat yang sholat di rumahnya. Tidak ada. Tidak ada laki-laki di zaman Rasulullah SAW itu yang sholat di rumah, tidak ada. Tidak ada satu pun yang ketinggalan dari sholat berjamaah. Semua yang laki-laki itu kalau sholat di masjid. Jabir bin Abdullah cerita, saya tidak melihat satu orang pun yang rumahnya lebih jauh daripada si fulan ini. Dia rumahnya paling jauh dari jamaah masjid ini. Berarti rumahnya paling jauh dari semua sahabat. Ujung Madinah. Jabir menemui ini sahabat laki-laki. Kalau bahasa kita, Mas, kenapa nggak naik kendaraan? Jadi ternyata dia jalan kaki. Kenapa kamu nggak naik kendaraan? Cepat, nggak panas. Kalau malam kamu nggak tersengat binatang berbisa. Karena Madinah kalau malam itu banyak binatang berbisa. Zaman itu ya. Sahabat ini jawab apa, Bu? Wahai Jabir, saya kepengen jalan kaki saya dari rumah saya yang jauh itu sampai ke masjid, terus pulang lagi dari masjid ke rumah, itu dihitung pahalanya. Rasulullah SAW mendengar obrolan Jabir dengan sahabat yang rumahnya jauh. Rasulullah SAW mengomentari, dia mendapatkan semua yang dia mau. Nggak males. Dan Jabir bilang, sahabat ini nggak pernah terlambat dari sholat berjamaah. Telat nggak pernah. Padahal rumahnya jauh. Kita rumah sebelah telat melulu. Males. Mereka sahabat dulu tidak kenal yang namanya males, Bu. Nggak ada. Ini sholat berjamaah seperti ini mereka. Subhanallah ya. Sedekah. Oh, lebih lagi dahsyat mereka. Ada satu hari yang disebut oleh Rasulullah SAW dengan hari namanya Yaumul Usra.
Hari sulit. Kenapa? Bahan pokok makanan sudah menipis di kota Madinah. Ya. Bingung biasa, mati ini gimana? Ya. Jadi hari itu hari sulit, Bu. Makanan menipis. Sebentar lagi yang kedua mau panen. 3, Allah menyuruh para sahabat untuk jihad. Jalan kakinya dari Madinah ke tempat tujuan 15 hari. Berangkatnya tok. Makanan tidak ada. Sebentar lagi panen. Panas luar biasa. Milih mana? Milih panen atau milih jalan tapi tidak ada makanan? Ya, milih mana? Mau panen nih, kurma mau mateng, panas. Rasulullah SAW bilang apa? Man sa'ada yaumal usra adman lahul jannah. Siapa yang membantu hari yang sulit ini, saya jamin dia masuk surga. Tapi sahabat bukan orang pemalas, Bu. Dia sedekah, semangat mereka. Dari yang paling kaya, Utsman datang dengan membawa 1000 keping emas. 1000 batang emas, Bu. 1000 diletakkan di pangkuan Rasulullah SAW. Memborong semua kuda-kuda dan peralatan perang yang ada di pasar. Datang orang terkaya Abdurrahman bin Auf, memberikan 8.000 keping perak. Ibu-ibu pada pulang semuanya, membawa perhiasannya. Semua perhiasan yang di rumahnya diserahkan sama Rasulullah SAW. Ini ya Rasulullah. Yang miskin datang membawa makanan yang disimpan di rumahnya. Sampai ada satu orang datang belakangan. Ya Rasulullah, saya cuma punya kurma 1 genggam tangan. Kurma saya cuma tinggal segini. Saya bagi 2 ya Rasulullah ya. Separuh saya kasih engkau, separuhnya buat makan saya nanti malam. Ya Allah. Besok makan apa? Nggak tahu, urusan besok. Allahu Akbar. Saya kasih engkau ya Rasulullah, ini separuh, yang ini buat makan saya sama keluarga. Malam ini buat makan malam. Gak malas mereka. Rasulullah SAW tersenyum. Tersenyum beliau, diterima dengan tangan terbuka, berarti dijamin surga. Ada sahabat datang, ya Rasulullah, saya cari kurma di rumah saya tidak ada. Sebutir saya nggak punya kurma. Jadi nggak ada makanan di rumahnya, kelaparan keluarganya. Tapi saya ingin mendapatkan kebaikan ini. Demi Allah, kalau makanan tidak ada, jiwa saya saja, badan saya ya Rasulullah, badan saya saja saya sedekahin. Ini tubuh saya sedekahkan kepada engkau ya Rasulullah. Terserah engkau nyuruh apa saya ikut. Rasulullah SAW tertunduk sejenak. Kemudian beliau mengangkat kepalanya. Siapa tadi yang mensedekahkan jiwanya dan badannya? Saya Rasulullah. Allah terima sedekah kamu. Masya Allah. Semangat Bu mereka. Tidak ada malas. Tidak ada malas Ibu. Begitulah mereka ini. Semangat mereka tahu. Mereka capek, iya, tapi nggak ada artinya capeknya itu bagi mereka. Allahu Akbar. Itulah mereka sholatnya, sedekahnya. Pernah suatu malam Umar ibn Khattab
berpapasan dengan istri Rasulullah SAW, namanya Saudah bintu Zam'ah. Saudah ini dengan Khadijah 11-12. Apa maksudnya? Pengusaha kaya raya, miliarder, kayak Khadijah. Namanya Saudah bintu Zam'ah. Dinikah, ini istri kedua Rasulullah SAW. Artinya setelah Khadijah wafat, Rasulullah menikahi Saudah ini. Umurnya 50 tahun dinikah sama Rasulullah SAW. Kaya raya dia Saudah ini. Pernah suatu malam Umar bin Khattab berpapasan dengan Saudah. Malam loh ini. Umar mencegat Saudah. Ya ummah, wahai ibuku. Karena istri Rasulullah SAW itu kan ibu. Ya ummah, kalau istilah kita umi gitu ya. Kalau istilah kita, Mi mau kemana Mi malam-malam? Ya. Umar marah loh. Marah Umar. Marahnya apa? Malam-malam kok, malam-malam kok keluar kelayapan. Udah tua lagi. Mau kemana Mi? Istilah kita. Ini udah malam. Jangan keluar. Saudah faham kalau Umar marah. Umar kalau marah runyam terus urusannya. Saudah bilang, saya sudah izin sama Rasulullah SAW. Oh, udah izin. Ya. Umar radhiyallahu anhu pergi ke rumah Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya lihat Saudah di jalan. Rasulullah tersenyum. Iya, saya kasih izin dia. Tahu ngapain Saudah keluar? Mengambil hasil bisnisnya dia. Jadi kalau dagang itu kayak Khadijah, dagangannya diserahin ke orang. Ketika dia pulang, Khadijah tinggal ngambil duitnya. Paham? Ngambil duitnya. Jadi kayak sekarang bisnisnya diserahin ke orang. Nanti tinggal ibu ini tinggal ngambil apa? Keuntungnya aja. Saudah itu keluar ngambil keuntungan bisnis. Tapi kalau pulang ibu, duitnya nggak ada. Tapi kalau pulang ke rumah, duitnya nggak ada. Nggak ada duitnya di rumahnya. Kemana? Dikasih orang. Ngambil duit hasil bisnis, sebelum nyampe rumah dikasih orang lagi duitnya. Jadi pulang ke rumah Rasulullah SAW nggak ada uang. Makanya Rasulullah SAW tersenyum. Saya izinin dia. Ini orang-orang zaman Rasulullah SAW. Nggak ada malas mereka. Malas ibadah, malas sholat, sedekah, nggak ada. Malas. Ini bukan sifat mereka. Puasa. Sahabat ini rajin puasa ibu. Bukan Ramadan tok puasanya. Tidak. Saya ceritain lagi satu kisah satu sahabat bu, yang sampai diabadikan di dalam Al-Quran di surat Al-Hasyr. Cerita nih satu keluarga. Tidak ada cerita keluarganya itu malas. Tidak. Malam itu maghrib apa isya, datang seorang yang compang-camping masuk masjid. Berantakan. Pasti berarti apa dia? Lapar, nggak punya duit, nggak ada tempat, susah lah. Rasulullah SAW diam. Beliau pulang ke rumah istrinya 1, 2, 3, balik lagi. Lantas beliau mengatakan, saya mencari makan di rumah-rumah saya, tapi semua rumah istri saya nggak ada makanan. Nggak ada makanan di rumah istri saya. Ini Saudah kaya, tapi di rumahnya nggak ada. Kita kulkasnya double. Bukan satu nih kulkasnya ini, ibu-ibu ini di rumahnya. Berapa? Loro kulkasnya bu, 2 kulkasnya, 3 kulkasnya. 1 kulkas, satunya kulkas, satunya apa? Freezer. Ada yang buat dagang, ada yang buat nyimpen, makanan disimpen.
Ditegur ngamuk. Oh, sudahlah, akhirnya suaminya lebih cenderung apa? Diam, terserah kamu aja deh. Ini istri Nabi, rumahnya nggak ada makan. Kemudian Rasulullah bilang, siapa yang mau menjamu nih sahabat? Siapa yang mau menjamu dia? Sontak seorang laki-laki pertama angkat tangan, saya ya Rasulullah. Kamu tamu saya. Habis sholat Isya sepertinya itu pulang ke rumahnya. Dia bilang sama istrinya, ini tamunya Rasulullah SAW, jamu dia. Apa yang kamu punya dari makanan, keluarkan semuanya. Dia bilang apa istrinya? Tidak ada makanan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nggak ada makanan sama sekali. Tak ada makanan. Tinggal sepiring yang saya sisain buat anak kita malam ini. Bubur. Suaminya bilang apa? Matikan tuh lampu, kamu tidur sama anakmu. Biar laparnya hilang. Sini makanannya saya berikan kepada si tamu ini. Jangan manja kamu. Tidur kamu. Suruh tidur istrinya sama anaknya. Tidur, Bu. Dikasih makanan ini buat tamunya. Subhanallah. Subuhnya dia ke masjid sama tamunya. Rasulullah SAW sudah menunggu sahabat ini di pintu. Dipeluk sama Rasulullah SAW. Kenapa? Surat ayat Al-Quran turun tentang kamu, nak, kata Rasulullah SAW. Walladzina la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Ini orang tidak ada sifat iri dengki dalam hatinya, tidak ada. Dan mereka lebih mementingkan orang lain daripada dirinya, walaupun dirinya kelaparan. Ini satu keluarga ini. Oh, banyak Abu cerita begini. Tidak ada malas mereka. Tidak ada. Mau berjuang dia. Puasa juga sama. Mereka tak mencukupkan diri dengan puasa Ramadan. Rajin puasa, luar biasa. Saya hanya cerita-cerita sahabat. Rasulullah SAW pernah menceraikan Hafsah, putri Umar bin Khattab. Istri Rasulullah SAW itu pernah dicerai. Dicerai sama Rasulullah SAW. Kenapa? Karena problem kasus antara dia, Hafsah, dengan Aisyah, dengan Zainab. Apa? Cemburu-cemburuan. Ini cemburu nih. Ya. Ini perempuan dijamin surga aja cemburu. Apalagi yang waduh, kan cemburu. Kalau nggak cemburu pantatnya bisulan. Purik pantatnya terus kalau nggak cemburu dia sekarang. Dahsyat cemburunya kalau sekarang. Dengar Ustadz Fulan kawin lagi, heboh nih ibu-ibu. Yang rame ibu-ibu. Ustadz Fulan kawin lagi, heboh, rame. Suaminya pusing di rumah, dicerewetin di rumah. Alhasil Rasulullah SAW menceraikan Hafsah. Dicerai. Hafsah menangis, ini. Tiba-tiba Jibril datang menemui Rasulullah SAW yang lagi di masjid, duduk di masjid. Jibril bilang apa dalam hadis sahih? Ya Muhammad, innallaha amaraka an tarji'a ila Hafsah. Allah menyuruhmu untuk balik ke Hafsah. Kenapa? Allah mengatakan Hafsah itu qawwama sawwama. Allah mengatakan Hafsah itu rajin sholat malam dan Hafsah itu rajin berpuasa. Allah nyuruh kamu balik sana ke Hafsah. Itu perempuan mulia, bukan pemalas dia. Bangun Rasulullah SAW tergopoh-gopoh gitu, jalan ke rumahnya Hafsah. Kemudian masuk ke rumahnya, Rasulullah bilang sama Hafsah, Allah nyuruh saya untuk rujuk sama kamu. Allah bilang kamu ini rajin puasa dan sholat. Akhirnya rujuk kembali Rasulullah SAW dengan Hafsah. Jadi yang nyuruh rujuk siapa?
Allah. Ini bukan manusia pemalas ini. Ya. Begitulah mereka orang-orang zaman dulu. Adapun manusia sekarang, yabi'una dinahum bi'aradin minad dunya. Manusia sekarang menjual agamanya dengan uang. Menjual agamanya dengan uang. Apa itu? Minimal malas dia. Ya. Orang munafik itu pemalas, Bu. Apa buktinya? Saya tunjukkan bukti-bukti bahwa malas itu orang munafik. Di Al-Quran di surat An-Nisa Allah bilang apa? Bahwa orang munafik itu yang pertama, sholat itu malas. Wa idza qamu ila salati qamu, malasnya pol nih orang munafik. Malas tuh orang munafik. Jadi kalau sholat malas dia. Apa bentuk malesnya mereka ini orang munafik ini? Bentuk malesnya mereka itu adalah yang disebutkan oleh Allah di surat Al-Ma'un. Alladzina hum an salatihim. Apa sahun itu ditunda-tunda. Seperti disebutkan dalam hadis sahih, Rasulullah SAW mengatakan, tilka salatul munafik. Diulangi 3 kali. Itu salatnya orang munafik. Apa itu? Yajlisu yarqubus syams. Dia hanya duduk menunggu matahari terbenam. Kalau sudah waktunya mau habis, baru dia bangun. Nanti dulu saya mau sholat dulu ya. Tolong tungguin. Udah mau habis nih waktunya. Dari tadi kemana? Dari tadi kemana? Inilah orang munafik. Kalau sholat, dia sholat, malas. Bentuk malasnya apa? Diakhirkan waktunya. Ditunda-tunda waktunya. Dan ini zaman sekarang sudah jadi fenomena. Alasannya macam-macam. Kalau ibu-ibu yang di rumah alasannya macam-macam. Masak, tanggung bersih-bersih. Ini yang tua-tua. Yang masak itu tua-tua. Yang muda jarang masak. Ya, apa? Pesan Grab yang muda. Ya, ada yang muda loh Bu di sini, nanti tersinggung. Yang muda pesan Grab. Terus ngapain dia di rumah? Apa? Jadi pengantin terus. Duduk selonjor, pagi facial, habis facial selonjoran, mainan HP, tiduran. Besoknya lagi ngapain nggak tahu, ke salon perawatan. Ngabisin duit bener. Alasannya apa perawatan? Biar lakinya nggak kawin lagi. Tambah kawin lagi ente kamu gitu kamu. Biar tambah kawin kamu, kenapa ngabisin duit, mending gue kawin lagi. Nggak ngaruh toh, yang tua berpengalaman, nggak ngaruh katanya. Ini perempuan zaman now. Males luar biasa. Duduk mainan handphone berjam-jam. Orang tua-tua sibuk sendiri, nggak tahu apa. Tapi ada orang tua yang terjebak dengan permainan anak muda. Orang tua yang pinter mainan game, handphone juga mainan game. Ya. Ikut-ikutan
anak muda. Tapi inilah orang munafik. Allah sebut di Al-Quran, di hadis, idza qamu ila salati qamu salah, malas. Malasnya apa? Ditunda-tunda. Nanti entar waktunya mau habis baru buru-buru sholat. Yang kedua, malasnya mereka apa? Sholat itu, sholatnya asal-asalan. Karena kritik, kata Rasulullah SAW, kayak apa? Ayam, cepat gitu sholatnya, cepet-cepetan. Luar biasa. Apalagi sampai dia meninggalkan sholat. Seperti yang Rasulullah katakan tentang orang munafik, athqalus shalah 'alal munafiqin salatul isya, salatul fajr. Salat paling berat bagi orang munafik itu isya sama subuh. Ditambah di dalam Al-Quran salat asar, hafidhu 'ala salawat was salatil wusta. Jaga salat dan yang tengah. Kenapa yang tengah? Ini berat. Asar ini berat. Jadi salat yang berat itu asar, isya, subuh. Itu berat. Banyak dari mereka nggak sholat akhirnya. Dan zaman sekarang terbukti. Ibu-ibu aktif pengajian, giliran kondangan, maghribnya dijamak sama isya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ngajarin siapa? Maghrib dijamak sama isya itu siapa yang ngajarin? Yang ngajarin tukang rias. Iya kan? Tukang rias. Karena ini pengantin diriasnya jam berapa, Bu? Habis asar kan? Dirias. Maghrib, kata tukang riasnya apa? Udah dijamak aja. Apalagi tukang riasnya bencong, dijamak aja nanti. Banyak, Bu, karena pertanyaan itu banyak ke saya. Boleh nggak Ustaz menjamak maghrib sama isya? Kenapa, Bu? Ya kondangan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang diundang pun takut ketinggalan. Perempuan kalau udah urusan kondangan telat 5 menit nggak mau. Allahu Akbar. Nggak paham sih kenapa kok bisa gitu ya. Kayak hobi gitu, mau ke kondangan sama ke supermarket itu nggak mau telat dia. Sudah itu dandannya sebelumnya itu jam 10 mau ke supermarket, udah dari jam 8 udah stand, udah siap mandi apa. Coba urusan yang lain. Malesnya pol. Inilah manusia muslimah zaman now. Beda jauh ya. Jauh perbedaannya mereka. Ini yang Allah sebutkan tentang orang munafik sholatnya. Sekarang ditinggal-tinggal sholat mereka. Padahal orang munafik di zaman Rasulullah SAW bukan tidak sholat. Dia sholat, tapi berat. Rasulullah tidak mengatakan orang munafik tidak sholat, tapi Allah mengatakan orang munafik itu malas. Orang munafik itu berat sholatnya. Berarti masih sholat. Lah sekarang enggak. Apa masalahnya? Kondangan. Balik lagi ke kondangan lagi. Apa masalahnya? Malas mandi. Tahu maksudnya malas mandi? Dia suci dari haidnya malam, tapi malas dia. Banyak pertanyaan begini, Ustadz, saya tahu kalau saya ini kayaknya bersih. Saya ini bersih, cuman malas Ustadz mau bangun. Ini banyak, ini begini, ini banyak. Dia tahu kalau malam ini dia bakal bersih, pura-pura begok bin Bahlul.
Ini perempuan-perempuan ini. Dia tahu nih malam ini suci dia. Tahu dari mana? Maghrib, Isya dia ke kamar mandi, Isya dilihat masih adalah dikit-dikit. Tapi perempuan tahu ini mau habis ini. Kan gitu kan? Dia tahu persis ini mau habis ini. Ntar malam habis. Cuman ya masa bodoh dia. Tidur jam 10, jam 11 tidur. Padahal habis itu. Dan bangunnya dibablasin terus. Berarti dia apa? Berarti dia meninggalkan sholat Isya dengan sengaja. Dia meninggalkan subuh dengan sengaja. Kalau itu Ramadan berarti dia tidak berpuasa dengan sengaja. Bangun udah jam 7, jam 6, dilihat oh udah bersih, mandi ah. Loh ya tadi Isya subuhnya. Ini pemalas benar ini. Ini sifat munafik ini. Ini munafik, ini orang-orang begini nih. Munafik aja nggak begini. Ya, orang munafik dia begini. Ini benar-benar sifat orang munafik. Malas sholatnya. Bayar puasa sama. Sya'ban mau habis baru buru-buru. Ada yang berdalih, loh bukankah Aisyah dulu mengqadha'nya di bulan Sya'ban? Ya hadisnya jangan dipenggal dong. Aisyah mengatakan, saya memang mengqadha' puasa saya di Sya'ban. Kenapa? Lima kanati Rasulillahi minni. Karena saya melayani Rasulullah SAW. Lah Anda ngelayani siapa? Melayani Rasulullah wajib beliau. Ngurusin Nabi Rasul. Ini ngelayani siapa? Suamimu ngerokok, minta izin dikasih. Umpamanya, aku besok puasa ya, bayar utang. Ya udah sana puasa. Mesti seneng puasa suami. Tapi ini malas. Ya inilah jemaah. Sahabat itu tak kenal malas. Ya. Subhanallah. Apalagi Quran. Loh, jangan nanya masalah ngaji Quran. Jangan nanya mereka ngaji Quran. Ada sahabat membaca Al-Quran semalam suntuk di dalam sholatnya. Dalam sholatnya Rasulullah SAW sholat 1 rakaat beliau membaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dalam 1 rakaat. Yang jadi makmum siapa? Hudzaifah bin Yaman. Kata Hudzaifah, kalau tahu begini nggak jadi makmum tadi saya. Itu riwayatnya begitu. Jadi karena Hudzaifah itu ngelihat Rasulullah SAW sholat malam, beliau ngikut, bukan dari awal, enggak ngikut, gabung jadi makmum. Nggak taunya baca Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Saya mau batalin nggak boleh, kata beliau. Yang ngerusak kehusuan. Tapi menggambarkan apa? Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi gambarin sahabat juga. Walaupun demikian mereka tetap sholat lama. Bahkan diriwayatkan dengan riwayat yang sahih bahwa Utsman bin Affan itu pernah sholat malam 1 rakaat dari habis Isya sampai menjelang subuh. Sholat witir 1 rakaat habis Isya sampai menjelang subuh 1 rakaat, berdiri tahu. Orang yang di belakang nanya, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, waktu itu boleh jadi khalifah, Anda sholat 1 rakaat? Iya. Bukankah Rasulullah SAW membolehkan sholat witir 1 rakaat? Saya melakukan itu. Kenapa? Karena saya takut azan subuh. Padahal sholatnya dari habis Isya. Apa yang engkau baca ya Amirul Mukminin, wahai Utsman? Yang kamu baca apa?
Yang saya baca Al-Quran. Ayo Bu, dibaca semua tuh Quran sambil berdiri. Subhanallah, ini mereka nih. Kita ini malas Bu, malas. Jadi baca Al-Qurannya luar biasa. Zikirnya mereka. Pernah ada tamu 2 orang ke rumahnya Abdullah bin Mas'ud. 2 tamu ini datang, yuk kita pagi-pagi ke rumahnya Ibnu Mas'ud, kita mau belajar. Kita mau belajar Quran sama Ibnu Mas'ud. Pagi-pagi enak. Kenapa? Sebelum datang orang lain. Kita mau jadi murid pertama di situ. Datang ke rumahnya, diketok. Beliau manggil ke pembantunya, budaknya. Coba buka pintunya. Coba lihat di luar. Dilihat ada 2 orang. Abdullah bin Mas'ud tidak menyuruh budaknya atau pembantunya ini untuk bukain pintu, didiemin tuh tamu. Tamunya diam sampai matahari terbenam. Sampai matahari terbit. Berarti dia datangnya habis subuh. Sampai matahari terbit, mulai panas, baru Abdullah bin Mas'ud bilang apa? Bukain pintunya, suruh masuk. Masuk. Ini tamu bilang apa? Kami nungguin dari tadi. Apakah keluargamu tidur? Habis sholat subuh regut. Abdullah bin Mas'ud marah. Atadhunnu bibni ummi maktum naim. Kau mau mengira saya dan keluarga saya tidur di pagi-pagi begini? Tidak. Ini adalah waktu mulia untuk berzikir. Jadi ternyata, kenapa tamunya nggak disuruh masuk? Lagi ngapain? Lagi zikir. Sampai kapan zikirnya? Sampai mataharinya keluar. Nah, males mereka ini. Begitulah kehidupan mereka para ulama. Subhanallah. Dulu kita masih kecil. Saya dulu masih kecil di mana? Di Jawa Timur, dipanggil. Itu kalau sudah menjelang maghrib, itu tidak ada anak kecil main. Itu dijewer sama tetangga sebelah kalau ada anak kecil maghrib main. Nangis pulang. Ayahnya, bapaknya, abahnya, abinya seneng. Salahnya sendiri kamu tidak pulang. Maghrib itu terdengar suara ngaji di semua sudut-sudut kampung. Subuh sama. Itu ada anak subuh nggak ngaji, ustadznya nyamperin ke rumahnya, yang diomelin bapaknya. Diketok pintunya, mana anakmu nggak ngaji tadi subuh? Begitulah dulu. Kalau ketemu ustadznya, itu ustadz, anak tadi nggak ngaji, kabur dia ngumpet. Kenapa itu? Anak tadi nggak ngaji. Sampai seperti itu. Belum adzan, kita udah keluar rumah. Sampai kalau musim mangga, mampir dulu ke kebun. Ngapain? Nyari mangga jatuh. Ada mangga itu tuh jatuh tuh gelap-gelap gitu di center gitu. Saya inget tuh tahun 70-an gitu kan ya. Waduh mangga kita ambil, kita umpetin di pojok. Kenapa? Ngaji dulu, pulang ngaji kita ambil mangganya. Coba zaman sekarang bangun tidur, ku terus mandi. Habis mandi membantu ibu. Sholat subuhnya kapan? Dibodoh-bodoh sama guru TK kita. Dibikin bahlul sama guru TK. Bangun tidur, gosok gigi, terus mandi,
bantu ibu. Sholat subuhnya kapan? TV sinetron bikin males. Sinetron bangun tidur dibuka kordennya sudah panas. Berarti nggak ada yang sholat subuh itu sutradaranya. Itu dididik males ibu. Dididik malas. Sholat subuh anaknya, udah masih kecil, biarin aja, kesian. Dibiarin aja, kasihan. Oh, kesian dulu sama abah kita, ditampar kita nggak sholat subuh terus. Bangunin. Baru ngomong gitu, toh kita udah nggak berani. Belum bangun. Saya bangunin, enggak, udah bangun, kata umi kita dulu. Udah bangun, bangun, bener udah bangun, iya udah bangun tuh udah duduk. Kalau kita belum bangun ya umi kita bohong demi kita, biar nggak ditempeleng. Bangun, abimu mau datang loh, kabur kita langsung ke kamar mandi. Belum adzan. Coba zaman sekarang, biarin masih kecil. Yang dablek siapa? Mamanya, dididik malas nih anak. Na'udzubillah. Jadi inilah ibu para jemaah, malas itu bukan sifat orang beriman. Malas itu orang munafik. Sholatnya malas, sedekahnya malas, diajarin pelit, bakhil. Anaknya diajarin pelit, bakhil, diajarin malas, tidak mau nolong orang. Anak ingat dulu Abah Ana rahimahullah, anak masih kecil tuh. Sholat kalau udah Jumatan, masih kecil. Sholat Jumat sama Abi. Duduk. Mau masuk masjid, keluarin dari kantongnya. Ini duit, kamu masukin di tromol. Oh iya, kita diajarin apa? Diajarin amal, sedekah. Diajarin amal, sedekah. Diajarin jangan malas untuk membantu orang. Loh, sekarang ndak, mamanya mau sekolah, anaknya dibawain makanan. Pulang makanannya habis. Seneng nggak mamanya? Seneng. Nanya, kamu makan ya? Dijawab sama anaknya, enggak. Terus buat apa ini makanan? Tak bagi-bagi ke teman-teman. Mamanya marah nggak? Marah. Ini mama bakhil, malas. Harusnya apa? Senang dong, anaknya semangat untuk berbagi. Oh, besok mama bawain sekeranjang kamu nak makanan. Hah? Iya, tak kasih contoh ibu ya, nggak usah saya sebutkan ya. Ini cerita di sekitar Anda. Anda pasti tahu ini keluarga, Anda tahu semua ini keluarga. Lebaran, ini cerita sebelum Covid. Memang keluarga kaya lah. Memang keluarga kaya di sekitar sini, kaya dia. Anaknya Lebaran dapat duit 17 juta. Duit Lebaran, angpau istilahnya ya. Udah habis Lebaran, ini anak duitnya ditaruh di rekening. Rupanya ATM-nya dibawa sama si anak. Mamanya ngecek dari handphonenya duit anaknya. Ternyata sisanya 4 juta. Oh, mamanya kiamat langsung. Kiamat, mamanya marah-marah. Kebetulan sang ayah lagi sama saya duduk. Anak bilang, kenapa kok lagi marah-marah? Cerita dia begini. Inti tanya dulu dong, jangan dimarahin tuh anak. Buat apa itu duit? Oh iya ya Ustaz, ya udah. Nanya lah mamanya. Ini jarak jauh nih. Habis itu ngasih tahu, ternyata duitnya buat apa? Ini anak memang keluarga kaya, sekolahnya biasa. Dia bilang, "Ma, waktu makan siang, saya lihat ada guru-guru di kantor ini, ada yang nggak makan. Ya mungkin sudah makan, cuma nih anak nggak ngelihat gitu kan.
nggak makan. Terus teman-teman saya lihat makanannya begitu-begitu, kesian mah. Loh, dia kan orang kaya. Terus uangnya saya ambil, saya bagi-bagi ke guru-guru. Dan saya bagi ke teman. Yaitu sisanya mah. Ayahnya bilang apa? Nah, kalau butuh lagi ngomong sama ayah. Anak bilang hebat ente. Hebat ente. Inti ajarin anak inti tidak sombong. Inti ajarin anak inti tidak ego. Ajarin anak inti tawadhu, merendah, membantu orang. Luar biasa inti. Ini jarang orang diajarin anaknya menjadi jiwa yang besar. Malas, jiwa kerdil dan sombong. Kesimpulannya, makanya Rasulullah SAW ngajarin kepada kita apa? Doa anti malas. Ayo, apa doa anti malas? Paksa-paksain. Iya. Iya. Ya dipaksain. Yang kedua ya doa. Tapi kalau doa nggak dipaksa-paksain ya nunggu malaikat Jibril datang. Yang datang bukan malaikat Jibril, malaikat maut. Apa doanya? Ya, ada yang panjang, ada yang pendek. Allahumma inni a'udzubika minal kasal wal haram wal ma'tham wal maghram. Ya Allah, kalau nggak hafal bahasa Indonesia, bahasa Arabnya bahasa Indonesia. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari apa? Malas, perbuatan dosa, dilelet utang, al haram, masa tua yang nggak produktif. Maksudnya produktif apa? Berproduktif pahala. Masa tua yang tidak berproduktif pahala, mau duduk nggak bisa berbuat apa-apa. Berlindung dari ini malas. Ini doanya Bu, rajin dibaca. Saya punya sepupu sudah meninggal, tapi mungkin kalau hidup sekarang umurnya 80 kali ya. Sama saya jauh sekali. Saya masih kecil aja. Ini umurnya sudah 40-50 tahun. Dulu saya masih umi saya masih ada itu, saya jenguk dia. Jadi umi saya sama dia lebih tua dia daripada umi saya. Diponakan, ya, tapi lebih tua dia daripada umi anak. Saya jenguk dia. Dia bilang, Zar, saya sudah nggak bisa ngelihat lagi, nggak bisa ngelihat matanya karena gula. Saya nasihati panjang lebar. Dia bilang apa? Bukan nggak bisa ngelihatnya Zar yang saya sedih. Saya bilang kenapa Umi? Saya panggil Umi juga. Kenapa Umi? Saya nggak bisa ngaji Zar, nangis dia. Saya nggak bisa ngaji. Anaknya bilang, ya itu Umi selalu ngomong nggak bisa ngaji, nggak bisa ngaji, nggak bisa ngaji. Ini masa tua yang tidak produktif atau masa tua yang produktif? Tidak Ibu, ini masa tua produktif. Kok bisa? Ya, sebagian para ulama tafsir memaknai ayat tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Manusia itu nanti akan dikembalikan oleh Allah di usia tua, lemah, tak berdaya lagi. Bisa jadi dia ngaji sudah nggak bisa, ini nggak bisa, ini nggak bisa, ini nggak bisa, ini nggak bisa, sudah. Illal ladzina amanu, kecuali yang beriman dan beramal soleh, dia dapat pahala yang tidak pernah berhenti.
Jadi ibu ini yang sekarang tidak bisa ngaji, waktu itu ya, sekarang udah meninggal beliau. Yang nggak bisa ngaji, karena apa nggak bisa ngaji? Karena buta matanya. Setiap hari Allah kasih pahala ngaji Quran walaupun tidak ngaji. Ini makna ayat ini, Bu. Memang kami kembalikan dia dalam usia yang tak mampu. Kecuali orang beriman dan beramal saleh, Allah tetap kasih dia pahala walaupun dia tidak mampu berbuat apa-apa. Kenapa? Karena faktor usia menjadikan dia tak mampu. Dulu sebelum begini, rajin dia ngaji, rajin sholat tepat waktu. Yang laki rajin ke masjid, rajin sedekah. Tapi di saat tua dia sedekah nggak mampu lagi, uang nggak ada. Ngaji tak mampu. Sholat berdiri nggak bisa. Akhirnya sholatnya harus dijamak karena faktor usia. Maka ibu yang seperti ini tetap mendapatkan pahala sempurna. Ini makna ayat ini, Bu. Falahum ajrun ghairu, dia dapat pahala tidak akan putus, Ibu. Nah, itu. Kenapa? Karena masa mudanya nggak malas dia. Dulunya dia rajin ngaji ini, Ibu. Ngajinya luar biasa. Masa tua dia nggak bisa ngaji sudah. Dia masa tua nggak bisa ngaji karena faktor mata. Apakah dia tidak bisa mendapatkan pahala dari membaca Al-Quran? Dapat pahala terus walaupun dia sekarang nggak ngaji. Dulu rajin sedekah. Ada umi-umi tinggal di Cilacap. Ini cerita saya, ini cerita nyata. Umi ini hobinya apa, Bu? Hobinya bikin dapur umum. Ajus, udah tua. Anak kalau ke Cilacap ngamuk kalau nggak boleh nggak makan di rumahnya. Ada ustadz siapa, ada tamu siapa, beliau tahu nggak makan di rumahnya, marah dia. Hobinya bikin makanan setiap hari, terus dikasih ke orang-orang. Apalagi beliau kalau ada denger ada bencana yang nggak jauh dari rumahnya, itu beliau bikin dapur umum di situ. Bencana Merapi itu, beliau bikin dapur umum nih ibu tua ini. Bayangin, Bu. Di saat tuanya dia bisa berbuat apa-apa, sudah nggak kuat fisiknya. Nyuruh orang juga udah nggak bisa. Nyuruh orang dan dah bisa, sudah nggak kuat. Kira-kira dapat pahala sedekah nggak dia? Dapat pahala sedekah. Karena masa mudanya nggak malas dia. Nggak malas dia. Luar biasa Islam ini, Bu. Ini rahmat Allah. Coba dulunya dia malas, terus masa tua nggak bisa ngapa-ngapain, dapat apa? Ini dapat apa-apaan? Ini namanya masa tua yang gak produktif. Itu yang disebut di dalam doa itu, aku berlindung kepada Allah dari haram. Masa tua yang gak ada produksinya apa-apa. Jadi inilah orang beriman. Dia semangat, di saat tua dia tetap menuai hasilnya. Seperti orang yang nanam tanaman. Ketika dia sudah tua, dia tinggal panennya aja. Tinggal panennya aja. Dia yang nanam, tinggal panen. Dulunya masa mudanya, luar biasa semangat dia. Wafat, ya udah dia ngantongin pahala yang banyak. Ya. Beginilah ibu, antara malas dan semangat. Ya, ayo kita terus semangat. Semangat terus. Fa idza faraghta. Nah, itulah semangat. Kalau selesai dari satu pekerjaan, cari pekerjaan lain. Ya, cari pekerjaan yang lain.
Artinya apa? Selesai dari satu ibadah, lakukan ibadah yang lain. Lakukan ibadah yang lain. Lakukan ibadah yang lain. Begitulah seterusnya. Jangan merasa puas dengan apa yang sudah diperbuat. Ya, saya kira sampai di sini saja. Sudah mau waktu zuhur. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada yang bertanya? Apa mungkin satu dua satu? Bentar. Ada lagi?